wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 dalam mata kuliah standar dan pedoman akuntansi syariah. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset yang diambil alih. Sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Dewi Nurina. Yang kedua Jasrim. Yang ketiga Nurlila Putri. Yang keempat Rina Delviana. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama itu aset tetap. A. Definisi. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan sehari-hari, atau tujuan administrasi dan digunakan selama lebih satu periode. B. Dasar pengaturan. 1. PSAK 16 tentang aset tetap. 2. PSAK 30 tentang sewa. 3. PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. 4. ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Yang kelima itu ISAK 25 tentang hak atas tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan C. Penjelasan. Ada 14 penjelasan di sini. Dapat teman-teman lihat di PPT yang akan kami kirim nanti. Yang selanjutnya D. Perilaku akuntansi. Ada 2. Yang pertama itu pengakuan dan pengukuran. Yang kedua penyajian. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Rina Delviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Dewi Norina. Ilustrasi jurnal. 1. Pada saat perolehan, debitnya aset tetap, kreditnya kas atau rekening. 2. Model biaya. A. Pengakuan beban penyusutan. Debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. B. Terjadi penurunan nilai jika ada. Debitnya kerugian penurunan nilai, kreditnya cadangan kerugian penurunan nilai. Model revaluasi. A. Pengakuan bahan penyusutan. Debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. B. Peningkatan nilai wajar. Debitnya aset tetap, kreditnya surplus revaluasi. C. Penurunan nilai wajar. Debit kerugian penurunan nilai, kredit aset tetap. D. Pemindahan surplus revaluasi. Debit surplus revaluasi, kreditnya saldo laba. 4. Pada saat penghentian pengakuan, debit kas atau rekening, akumulasi penyusutan. Debit atau kredit kerugian atau keuntungan aset tetap. Aset tidak berwujud. A. Definisi. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. B. Dasar pengaturan. SAK ETAP bab 16 tentang aset tidak berwujud. C. Penjelasan. Suatu aset dapat diidentifikasikan jika dapat dipisahkan, muncul dari hak kontraktual atau hak hukumnya lainnya. 2. Aset tidak berwujud dapat diperoleh secara eksternal melalui perolehan secara terpisah dan pertukaran aset, atau dihasilkan secara internal. 3. Aset tidak berwujud hanya dapat diakui jika berasal dari eksternal. 4. Umur manfaat aset tidak berwujud. Umur manfaat aset tidak berwujud yang berasal hak kontraktual atau hukum maksimal sama dengan periode hak kontraktual. Umur manfaat aset tidak berwujud yang tidak dapat diestimasi adalah 10 tahun. Akuntansi. 1. Pengakuan dan pengukuran. Aset tidak berwujud diakui sebesar biaya perolehan. Aset tidak berwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya. Penurunan nilai aset tidak berwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya. 2. Penyajian. Aset tidak berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi, amortisasi, dan akumulasi kerugian penurunan nilai. 1. Pada saat perolehan. A. Perolehan secara terpisah, debit aset terwujud, kredit kas atau rekening. B. Pertukaran aset, debit aset tidak berwujud, debit akumulasi penyusutan atau amortisasi, debit atau kredit kerugian atau keuntungan, kredit aset tetap atau aset tidak berwujud. C. Pada saat amortisasi, debit beban amortisasi, kredit akumulasi amortisasi. D. Pada saat penurunan nilai, debit kerugian penurunan,
kredit akumulasi kerugian penurunan nilai. E. Pada saat penghentian pengakuan, debit kas atau setara kas, debit akumulasi amortisasi, debit akumulasi kerugian penurunan nilai, debit atau kredit kerugian atau keuntungan, kredit aset tidak berwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nurlela Putri akan melanjutkan pembahasan dari Rina Delviana. F. Pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain. Yang pertama, untuk setiap kelompok aset tidak berwujud diantaranya umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan, metode amortisasi yang digunakan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode, unsur pada laporan laba rugi yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud. Selanjutnya, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, amortisasi, dan perubahan lainnya secara terpisah. 2. Penjelasan. Jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan. Yang ketiga, keberadaan dan jumlah tercatat aset tidak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan jumlah tercatat aset tidak berwujud yang ditentukan sebagai jaminan atas utang. Yang keempat, jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud. Yang kelima, jumlah pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan yang diakui sebagai beban. Baiklah, selanjutnya yaitu 3 aset yang diambil alih. A. Definisi. Aset yang diambil alih adalah aset yang diperoleh bank baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. B. Dasar pengaturan, yaitu PSAK 58 tentang aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. C. Penjelasan. Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap aset yang diambil alih yang dimiliki, yaitu mengupayakan penjualan dengan segera serta mendokumentasikan upaya penyelesaian tersebut. Baiklah, selanjutnya perlakuan akuntansi. 1. Pengakuan dan pengukuran. Di antaranya, pada saat pengakuan awal, aset yang diambil alih dicatat pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya, yaitu maksimum sebesar kewajiban nasabah. Bank tidak dapat mengakui keuntungan pada saat pengambil alihan aset. Selanjutnya, setelah pengakuan awal, aset yang diambil alih dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. Selanjutnya, jika aset yang diambil alih mengalami penurunan nilai, maka bank mengakui kerugian. Selanjutnya, jika aset yang diambil alih mengalami pemulihan penurunan nilai, maka bank mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui. Selanjutnya, aset yang diambil alih tidak disusutkan. Yang selanjutnya, pada saat penjualan, selisih antara nilai aset yang diambil alih yang dibukukan dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 2. Penyajian. Aset yang diambil alih disajikan secara terpisah dari aset lain. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jaslim. Terima kasih. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu ilustrasi jurnal. Yang pertama yaitu pada saat perolehan. Yang ada di debit yaitu aset yang diambil alih, kemudian kerugian jika ada. Yang kedua yaitu yang ada di poin kredit yaitu pembiayaan terkait. Kemudian poin kedua yaitu pada akhir periode. Jika terdapat penurunan nilai, yang ada di debit yaitu kerugian, yang di kredit yaitu aset yang diambil alih. Kemudian jika terdapat peningkatan nilai, tidak ada jurnal. Kemudian jika terdapat peningkatan nilai dan sebelumnya mengalami penurunan nilai, maka di debit adalah aset yang diambil alih dan yang di kredit yaitu keuntungan. Kemudian pada saat penjualan, yang ada di debit yaitu kas atau rekening dan kerugian keuntungan.
Kemudian yang dikredit yaitu aset yang diambil alih. Dan kita masuk ke poin selanjutnya yaitu pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan yaitu yang pertama deskripsi AYDA, yang kedua nilai wajar AYDA, yang ketiga metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dan AYDA. Yang mencakup pernyataan adalah apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh buku besar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain. Kemudian kita masuk ke poin 4 yaitu upaya penjualan yang dilakukan oleh bank. Yang kelima yaitu kerugian penurunan nilai AYDA. Yang keenam yaitu keuntungan atau kerugian yang diakui dari penjualan AYDA. Dan yang ketujuh yaitu segmen dari AYDA jika dapat diterapkan. Baiklah, itu tadi hasil penjelasan dari ilustrasi jurnal dan pengungkapan. Baik, kembali ke moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya Dewi Nurina, perwakilan dari kelompok. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.